Yang ayat yang ke-6 ya, enggak saya bahas semuanya. Yaitu kita di surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah tiap hari 17 kali Bapak Ibu. Yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali itu minimal, belum yang malamnya itu kan ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Apa? Ya tidak belok. Jalan yang lurus yang dikehendaki Allah itu adalah ya Al-Qur'an itu sendiri. Kalau zamannya Nabi Musa ya apa itu? Taurat. Zamannya Nabi Isa Injil. Ya, karena Al-Qur'an itu tidak ada yang menunjukkan kebengkokan, ajaran yang bengkok itu tidak ada. Al-Qur'an itu menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan hidup manusia supaya jalannya lurus menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat apa itu Shiratal Mustaqim, yaitu jalan Allah. Surat 6 ayat 126. Surat 6 ayat 126. Supaya apa yang kita ucapkan itu kita tahu maksudnya itu Bapak Ibu. Surat 6 ayat 126 dulu ya. Al-An'am. Al-An'am artinya apa? Binatang ternak. Wahada. Hada itu kan isim isyarah yang menunjuk kepada sesuatu yang dekat. Ya. Yang dekat ya hada itu, kalau saya mengikuti ulama yang mengatakan hada itu Al-Qur'an itu. Wahada, dan ini Al-Qur'an ini siratu rabbika, jalan Tuhanmu mustaqiman yang lurus. Qad, sungguh fassalna, kami jelaskan al-ayati, ayat-ayat liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Jadi Al-Qur'an ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Sungguh kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Makanya kita setiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lagi buka 153 di surat yang sama. Lagi-lagi isim isyarahnya menunjuk ke hadza ya. Hadza itu isim isyarah menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini yaitu Al-Qur'an adalah sirati, jalanku, jalan Allah ya. Mustaqiman, yang lurus. Kemudian Allah memerintahkan apa? Fattabi'uhu, maka kalian ikutilah iya apa? Shiratal mustaqim. Itu. Jadi kita disuruh untuk mengikuti shiratal mustaqim, yaitu firman Allah, ayat-ayat Allah yang penuh dengan aturan ya. Yang mengandung aturan dan juga hukum-hukum lain ya. Ada sejarah, ada ilmu macam-macam, ada ilmu fisika, biologi, astronomi, ilmu pertanian, proses terjadinya air hujan, macam-macam ya. Tentang geologi, macam-macam Al-Qur'an itu. Maka Al-Qur'an itu adalah mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa dan memberikan petunjuk bagi kita semuanya supaya kita jelas mana yang jalan yang harus kita tempuh dan jalan yang harus kita hindari. Maka di sini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini adalah jalanku kata Allah yang lurus, maka kalian ikutilah ia. Kalau kita diperintah oleh Allah wajib apa wajib?
Ya, wajib mengikuti. Fattabi'uhu, maka kalian ikutilah iya, hunya kembali kepada siratal mustaqim. Kemudian Allah berpesan wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti subul itu jalan-jalan lain, gang-gang kecil. Kalau saya mengumpamakan siratal mustaqim itu jalan tol, ya. Subul itu adalah jalan-jalan yang apa? Jalan-jalan kecil ya, jalan tikus itu ya. Allah mengatakan jangan kalian ikuti jalan-jalan kecil, jalan-jalan lain. Kalau kalian keluar dari jalan tol, kata Allah ya, yaitu siratal mustaqim, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Kenyataannya umat Islam sekarang begitu, berpecah belah dan mau gampang sekali diadu domba itu. Karena apa? Orang Islam sendiri yang mengaku Islam jarang yang mengenal kitabnya sendiri yang sebagai siratal mustaqimnya. Maka di sini wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Maka kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah, yaitu dari siratal mustaqimnya Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu dia Allah wasiatkan pada kalian dengannya supaya kalian bertakwa. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat berapa? Al-Baqarah ayat 2, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu. Kemudian di surat 3 ayat 138, Al-Qur'an itu juga menjadi pelajaran bagi menjadi pelajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat 3 ayat 138. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Itu. Ini adalah keterangan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kesimpulannya siratal mustaqim itu adalah hukum Allah. Kalau yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad adalah Al-Qur'an, kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah Injil, dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Maka ayat yang ke-7 itu di situ Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada 3 poin Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya. Kita kan tadi berdoa yang ayat 6-nya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan ayat 7-nya kan jawabannya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu siapa saja? Hum alaihimnya itu. Atas merekanya itu siapa saja? Ternyata kalau kita melihat surat 4 ayat 69, kalau kita bacanya dari 68 dulu ya. Surat 4 ayat 69, kita bukanya dari ayat 68-nya dulu. Nanti di situ kita akan melihat bahwa yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa saja, di situ Allah tunjukkan itu. Coba tafsiran ayat bil ayat an'amta 'alaihim itu ada di surat 4 ayat 68 dan 69 itu ya. Sudah ketemu? Ya. Walahadainahum ayat 68-nya ya. Walahadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kami telah memberikan mereka petunjuk siratam mustaqima, pada jalan yang lurus. Kemudian di sini hubungannya dengan an'amta 'alaihim.
Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim di situ. Ya. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat pada Allah, karena Allah adalah sang pembuat hukum, pembuat undang-undang, war rasulah, dan taat pada rasul, karena rasul itu penyampai undang-undang. Di sini harus dipahami, Allah lah pembuat undang-undang untuk manusia, dan kita disuruh taat kepada rasul karena rasul itu yang penyampai undang-undangnya Allah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Bisa dipahami? Ya. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Kan sama dengan ini Bapak Ibu. An'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa saja di sini? Allah jawab, ya. Yaitu an-nabiyina, pada para nabi. Was-siddiqina, dan para siddiqin dan siddiqin, ya. Yang ketiga, wasyuhada, dan para syuhada, pemberi bukti. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Ada 4 yang telah Allah beri nikmat atas mereka, itu ada 4. Siapa saja? Sebutkan. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Koncone solehah berarti. Ada Pak Solihin di sini? Ada siapa? Oh. Iya. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah, sekali lagi karena Allah itu pembuat undang-undang, war rasul, dan rasul sang penyampai undang-undang, sang penyampai risalah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, yaitu nikmat Shiratal Mustaqim yang sudah Allah berikan kepada mereka, yaitu minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan para siddiqin atau siddiqin, wasyuhada, para pembukti kebenaran, ya, wasyuhada'i, dan syuhada, wassolihina, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, dan sebaik-baik mereka adalah sebagai teman, sebagai apa ya istilahnya, sebagai contoh untuk kita jadikan contoh bagi mereka, bagi kita semuanya. Kalau para nabi, kita tidak mungkin menduduki tempat itu Bapak Ibu, karena itu adalah khusus diberikan oleh Allah, para nabi, para rasul. Yang bisa kita capai adalah kita bisa menjadi siddiqin, syuhada, atau orang-orang yang soleh, ya. Lah, satu persatu kita kupas para nabi itu, ya. Para nabi itu siapa saja para nabi yang mendapat jalan yang lurus itu, ya, yang mendapat nikmat Allah itu. Kita buka tafsiran, ya, penjelasan dari para nabi, yaitu surat 15 ayat 58, 19 ayat 58. Ya, surat Maryam ayat 58. Siapa para nabi itu yang Allah beri nikmat, ya, dengan diberikan petunjuk Shiratal Mustaqim itu. Yaitu di situ dijelaskan surat 19 ayat 58. Ya, gandeng toh? An'amallahu 'alaihim. Tadi an'amta 'alaihim. Kemudian di surat tadi 469 juga begitu. Para nabi yang diberikan nikmat oleh Allah, surat 19 ayat 58. Sudah ketemu?
Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Itu ulaikal ladzina an'ama Allah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Sama enggak dengan yang tadi? An'amta alaihim. Ya. Ini adalah para nabi. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyina, dari para nabi. Para nabi itu siapa saja? Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Termasuk Nabi Adam itu diberikan siratal mustaqim oleh Allah. Karena setiap nabi itu diberikan kitab, ya. Dan kitab itu ya siratal mustaqim yang Allah turunkan kepada para nabi. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang yang kami bawa bersama Nuh. Nuh juga diberikan an'amta alaihim, itu diberikan nikmat oleh Allah. Di sini wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang yang kami bawa bersama Nuh. Juga Nuhnya itu di kapal yang Nabi Nuh buat, ya. Kemudian dari Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim. Ini disingkat saja, ya, disingkat. Semua nabi itu mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu mendapatkan siratal mustaqim. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim, wa Israila, dan Israil. Israil itu nama lain dari siapa? Yakub, ya. Wa mimman hadaina, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, wajtabaina, dan yang telah kami pilih. Idza tutla alaihim, ketika dibacakan, ketika dianalisakan alaihim, atas mereka, ayatur rahman, ayat-ayat ar-rahman. Ayat-ayat ar-rahman itu bukan surat ar-rahman, bukan. Perlu nanti saya jelaskan. Ayatur rahman, ayat-ayat ar-rahman, kharru sujada wa bukiya, mereka tersungkur sujud dan menangis. Ar-rahman itu Allah sering menyebut dirinya di dalam Al-Quran dengan sebutan Ar-Rahman. Jadi kalau panjenengan mendapati Ar-Rahman, itu Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Nanti kalau kita teliti di surat 19, surat Maryam itu, banyak sekali Allah menyebut dirinya dengan sebutan Ar-Rahman. Jadi nama lain Allah di dalam Al-Quran itu adalah Ar-Rahman. Nanti panjenengan kalau membaca surat Maryam, Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah nama lain dari Allah. Allah sering menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Jadi idza tutla alaihim ayatur rahman, ketika dibacakan atau dianalisakan atas mereka ayat-ayat Ar-Rahman, berarti ayat-ayat Allah, ya. Ketika dibacakan atau dianalisakan atas mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujjadau wa bukiya, mereka tersungkur sujud dan menangis, karena memang ketika diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka sami'na wa ata'na. Semoga kita juga seperti itu. Atau dibacakan ayat-ayat Allah ketika kita bersujud, istilahnya tunduk, patuh, ya, wa bukiya, menangis, karena memang kalau ayat-ayat Allah itu dianalisa, kita banyak merindingnya, kita banyak menangis karena takjub, menangis karena bersyukur, kita bisa mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang para nabi. Kan ada 4 golongan, ya. Tadi yang an'amta alaihim siapa saja? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kemudian yang as-siddiqin. Siddiqin itu Allah gambarkan atau Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 177. Ulaika humus siddiqin. Al-Baqarah 177.
panjang ya. Itu kalau diberi poin-poin itu kan banyak banget poinnya. Nah, apakah kita itu sudah tergolong orang-orang yang siddiqin apa belum? Itu ya. Ayat surat Al-Baqarah 177. Ulaikal ladzina shadaqu itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebaikan bahwa kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu satu, ya. Dua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ketiga, wal malaikati, beriman kepada para malaikat. Wal kitabi, dan beriman kepada kitab. Wan nabiyina, dan beriman kepada para nabi. Itu ada 5 ya yang harus kita iman. Itu adalah pondasi. Karena untuk kita menjadi muslim ya harus disertai dengan keimanan. Ya, keimanan kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 5 ya. Beriman pada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Itu pondasi. Karena tanpa keimanan ya amal kita nanti tidak akan diterima. Ini adalah pondasi. Maka keimanan itu pondasi awal. Kemudian setelah kita mengimani yang 5 tadi, kemudian amilus solihatnya ya, beramal yang baik. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, dan memberikan harta atas kecintaannya kepada keluarga dekat. Kita cinta harta enggak Bapak Ibu? Cinta enggak? Seneng duit mboten? Neng, sing ijo apa sing abang? Sing apa? Iya, kita ini ya esok awan sore kadang cari duit ya. Ya, kita kan memang senang, memang butuh untuk kehidupan keperluan kita dunia, dan juga harta kita itu untuk kita bisa beramal, kita berbagi. Maka di sini dan orang yang memberikan harta atas kecintaannya. Orang itu suka harta semuanya, ya. Tidak ada orang yang tidak suka harta. Kemudian kecuali orang yang gila, orang seneng duit, orang seneng bondo, ya. Itu karena pemikirannya sudah beda. Kalau orang yang sehat pasti suka uang dan suka harta, karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan juga kita bisa berinvestasi untuk akhirat, bukan untuk kehidupan dunia saja. Itu memberikan hartanya atas kecintaannya pada keluarga dekat. Kemudian keluarga dekat itu kalau kita berinfak ya, kembali ke surat 2 ayat 215, berinfak itu sebelum kita meloncat ke tetangga, ada orang tua yang harus kita infaki ya, yang harus kita beri gitu. Jadi dawil kurba di sini termasuk orang tua lebih dulu, kemudian saudara-saudara yang dekat. Kemudian baru keluar itu anak yatim. Jangan keluar dulu keluarga intinya keleleran, jangan sampai. Tapi keluarga dekat dulu. Ini kan Allah ngurutkan itu kan supaya keluarga dekatnya dipikirkan lebih dulu ya. Dawil kurba, keluarga dekat. Wal yatama, baru anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Masakin tuh pakaian sing trendy jenenge pakaian masa kini ya. Berarti pakaiannya wong pakaiannya wong miskin. Wa benas sabil, dan juga diberikan kepada ibnu sabil. Kalau saya mengartikan ibnu sabil ini pejuang-pejuang di jalan Allah. Kalau ibnu sabil itu orangnya, pejuangnya ya, relawannya. Kalau sabilillah itu infrastrukturnya itu.
ya sekolah, rumah sakit, jalan raya, ya apa, kemudian yayasan-yayasan itu adalah sabilillahnya itu, infrastrukturnya. Lah pengelolanya itu namanya Ibnu Sabil itu. Wabni Sabil, Wabnas Sabil dan Ibnu Sabil. Wasailin dan para peminta-minta, wafir riqab, dan sekarang udah ada ini ya. Iya. Kalau saya mengartikan ini orang-orang yang benar-benar papa, nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya modal, nggak punya pekerjaan, benar-benar nggak punya apa-apa gitu, lah itulah perlu diberi pancingan, beri pinjaman untuk usaha yang tanpa bunga itu, ar-riqab. Wa aqamas shalah. Kemudian untuk menuju kepada siddiqin yang selanjutnya adalah wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat, di mana orang-orang yang sholat itu nanti sadar, karena sholat itu sendiri adalah tujuannya apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang itu sholatnya sudah bisa membekas di dalam bermasyarakat, itu orang itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Nah, sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ataz zakah, dan memberikan zakat. Banyak sekali nih poin-poinnya untuk menjadi siddiqin. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka memenuhi janji ketika mereka berjanji. Lah ini kalau mau ada apa pilkada, pilpres, pileg ya. Pileg. Banyak sekali janji-janji yang dijanjikan kepada rakyatnya, ya. Pilus apa? Apa? Iya. Setelah jadi lupa itu. Beda dengan kalau orang ya disamakan dengan lupa minum pil KB itu kan jadi ya. Biasanya orang perempuan itu ya, lupa minum pil KB jadi, tapi kalau pilkada, pilpres itu kalau sudah jadi malah lupa janjinya itu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian untuk menjadi siddiqin, waswabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Orang-orang yang bersabar ketika dalam kesempitan dan kemudorotan, apa ya, penderitaan, wahinal ba's, dan ketika dalam peperangan seperti ini ya, sekarang inilah ada wabah seperti ini ya, ada corona, kemudian apa itu sektor-sektor pertanian, kemudian sektor perekonomian itu mengalami kemerosotan banyak ya, itu harus bersabar. Semoga wabah ini segera berakhir, amin. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang shadaqu, yaitu siddiqin tadi, membenarkan apa yang sudah Allah memberikan aturannya itu. Wa ulaika humul, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa itu. Jadi tadi an'amta alaihim itu ada para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Siddiqin sudah, kemudian yang syuhada. Syuhada surat 2. Ini tadi surat 2 ayat 177 ya, mundur 154. Ya, syuhada, para syuhada, pemberi bukti, para orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Para syuhada, pemberi bukti. Wala taqulu, dan janganlah kalian katakan liman, pada orang yang yuqtalu, terbunuh ya, fi sabilillah, di jalan Allah, amwatun, itu mati, bal ahya'un, akan tetapi hidup, dia hidup, walakin la tash'urun, dan akan tapi kalian tidak menyadari. Orang-orang pejuang ya, pejuang atau pemberi bukti itu walaupun sudah meninggal, artinya seperti ini ya, kalau saya memahaminya, janganlah kalian mengatakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi dia hidup, akan tapi kalian tidak menyadari. Jadi begini, saya mau menganalogikan,
Ada orang yang hidup tapi seperti mati. Ada? Orang hidup yang tidak punya karya. Orang hidup yang pemalas. Sing ora ono kanggone itu. Itu orang hidup yang mati istilahnya. Wong urip tapi ora ono kanggone, tidak pernah punya karya, tidak punya tidak punya karya itu. Lah orang yang meninggal di dalam sabilillah itu orang yang berkarya di jalan Allah gitu, berjuang di jalan Allah. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah berkenalan dengan yang namanya pendiri Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan. Atau pendiri NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atau para pejuang-pejuang dulu di Ponorogo, ada siapa? Bukartini dan lain sebagainya ya, para pejuang-pejuang itu. Walaupun mereka sudah meninggal, ya sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, akan tetapi namanya akan tetap dikenang. Makanya dia itu tetap hidup, perjuangannya jiwa juangnya itu tetap hidup gitu, sampai sekarang menjadi penyemangat bagi generasi muda ini gitu. Makanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu, jangan kalian katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tapi dia hidup daya juangnya gitu, sampai selamanya itu akan dikenang itu. Itu orang yang punya karya walaupun sudah meninggal, karyanya itu akan terus diingat oleh generasi berikutnya. Dan itulah orang-orang yang istilahnya pahalanya terus mengalir gitu. Nanti panjenengan bisa lihat hubungannya dengan surat 3 ayat 169 sampai 170. Ya. Ali Imran ya. Jadi walaupun mereka sudah wafat, tapi mereka bergembira, artinya pahalanya itu terus itu akan mengalir karena perjuangannya diteruskan oleh generasi yang walaupun mereka tidak bertemu gitu. 169 sampai 170. Ali Imran 169 sampai 170. Wala tahsabannalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kamu sekali-kali menyangka alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang mereka terbunuh di jalan Allah atau sudah meninggal di jalan Allah, amwatan, mati. Bal ahya'un, akan tetapi hidup, inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberi rizki. Ya, diberi rizki itu artinya itu kalau yang saya pahami, yang saya pelajari dari ulama-ulama yang saya ikuti, itu adalah mereka tetap meninggalkan kebaikan. Hanya mendapat rizki itu adalah pahala terus mengalir itu, amal jariyah lah istilahnya begitu. Bukan dengan amal yang mereka perjuangkan, kita teruskan perjuangannya begitu. Farihina bima atahumullah, mereka bergembira dengan apa yang telah Allah beri pada mereka. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Nah di sini wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka bergembira dengan orang-orang yang mereka tidak pernah bertemu dengan mereka dari belakang mereka itu. Jadi seperti kita belajar Al-Quran, kita diwariskan oleh Rasulullah. Rasulullah kan sudah menyampaikan Al-Quran. Kita berguru kepada guru-guru kita gitu. Jadi orang-orang yang sudah mengamalkan atau berjuang di jalan Allah untuk mengembangkan agama Allah, itu walaupun mereka sudah meninggal, mereka tetap tetap dapat poin ya, tetap dapat multi level pahalanya itu ada gitu. Itu yang namanya pahala jariyah itu seperti itu. MLM, multi level marketing, MLP, multi level pahala ya. Allah khaufun alaihim walahum yahzarun, bahwa tidaklah ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati, karena generasi-generasi sesudahnya, sejak peninggal beliau-beliau melangsungkan perjuangannya begitu. Kalau seandainya nanti ini seperti
kita ngaji seperti ini terus berlanjut, oh kita generasi yang akan datang itu adalah ini pelanjut daripada orang-orang yang segenerasi dengan kita gitu. Andai ini terus berlanjut, itu kita akan menanam menanam modal ya, modal untuk insya Allah mendapat ridha Allah dan yang diusahakan oleh orang-orang generasi yang tidak pernah kita bertemu itu ada poin bagi kita itu. Makanya berbuat baiklah, berjuanglah di jalan Allah. Kalau seandainya ada penerusnya, itu kita masih dapat poin. Begitu juga orang-orang yang menyampaikan kejelekan atau kesesatan itu juga akan terus gitu, akan multi level dosa, MLD. Kalau tadi kan MLP ya, itu multi level dosa itu ada. Coba untuk pembanding ini ya, kalau ini kan multi level pahala yang surat 16, buka surat 16 ayat 25 ya, itu multi level dosa. Makanya menyampaikan sesuatu itu harus hati-hati. 16 ayat 125. Ya 25, Masya Allah. Mohon maaf. Surat 16 ayat 25. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kan multi level pahala, kalau ini MLD, multi level dosa. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Supaya mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri ya, kamilatan dengan sempurna. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, pada hari kita dibangkitkan di akhirat nanti. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan juga mereka menanggung dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan dengan tanpa ilmu. Ala sa'ama yazirun. Alangkah jeleknya apa yang mereka pikul, apa yang mereka tanggung gitu. Gitu. Jadi kalau kita menyampaikan kejelekan, kemudian kejelekan itu ditiru oleh orang lain mengerjakan lagi terus berantai gitu. Karena ini liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Maka kalau menyampaikan sesuatu tuh hati-hati. Kalau kita menyampaikan kesesatan dan kesesatan itu dikerjakan oleh orang lain, maka kita akan dapat dosanya, karena kita menanggung dosa orang-orang yang telah kita sesatkan. Makanya nanti kan di akhirat itu kan ada ayat-ayat yang menceritakan bahwa para pemimpin yang menyesatkan umatnya itu akan dimasukkan ke neraka lebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok pemimpinnya itu akan dimasukkan ke neraka lebih dahulu. Kemudian para orang-orang yang disesatkan ini dicebur ke keri, sehingga orang-orang yang dicebur ke keri itu, loh, gue pemimpinku ning kene, itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang dimasukkan ke neraka belakangan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah orang-orang yang telah menyesatkan kami, itu. Maka lipat gandakan siksaannya ya Allah. Jadi pemimpinnya wis menengo, awake dhewe iki saiki padha neraka gitu. Itu jadinya iya. Itu kan ada cerita, itu kan Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang menyampaikan kesesatan itu akan menanggung kesesatan dirinya dan kesesatan orang-orang yang telah dia sesatkan. Sama-sama di neraka, bahkan itu paling awal dimasukkan ke dalam neraka adalah pemimpinnya. Nanti panjenengan bisa lihat juga surat 29 ayat 13. Hampir sama itu ya. Isinya hampir sama. 29, 13.